Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, maza darsunal ana? Darsunal ana ad-dinul Islam. Apa pelajaran kita pada hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah Dinul Islam atau pendidikan agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu surat daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Tentang bagaimana cara membacanya, cara menghafal, cara menulis, serta kandungan-kandungan yang ada di dalam Quran surat At-Tin. Langsung saja kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Quran surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Merupakan surat yang ke-95 dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama pada surat tersebut yang berarti buah tin. Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia dapat menjadi rendah jika ia tidak beriman dan beramal soleh. Manusia yang melakukan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tiada putus. Surat At-Tin juga menjelaskan bahwa hanya Allah lah hakim yang paling adil. Setelah kita mengetahui seputar Quran surat At-Tin, tentang tempat turun, jumlah ayat, urutan dalam Al-Quran, maka sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana cara membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar beserta terjemahannya, sekarang tugas teman-teman sekalian adalah menghafalkan Quran surat At-Tin di rumah dengan bimbingan daripada ayah dan bunda sekalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat per ayat. Ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sementara zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai
setinggi 2.285 meter, juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul pada malam Miraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7, pada hari kiamat ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan nikmat bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran seputar Quran Surat At-Tin, mulai dari apa itu Quran Surat At-Tin, cara membacanya, serta kandungan yang terdapat dalam setiap ayat dari Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya, serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Hilahi taufik walidayah. Syukran bila ghaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.